Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan dan pelaksanaan kinerja, di mana ada anggota kelompok kami, ada Dania Mega Maharani, Dita Ramadhani, Ega Dwi Lestari, Evita Rahmawati, Jihan Azalia Rahmah, Mariati, Maula Ismatul Khairiyah, Rahmadini, dan Rofi Abdul Majid. Yuk langsung kita simak saja materinya. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu perencanaan strategis, tujuan dan sasaran, kesepakatan kinerja, perencanaan kinerja, dan standar kinerja. Poin pertama yang akan dibahas yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Perencanaan ini dimulai dengan penetapan misi, dilanjutkan dengan penetapan misi, kemudian penentuan strategi. Di dalam menentukan visi, harus menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi ini berguna bagi perusahaan sebagai penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan, sebagai dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya, serta sebagai pembentuk dan pembangun budaya perusahaan. Visi yang baik memiliki kriteria menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa yang akan datang, singkat, jelas dan fokus, serta realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi. Setelah menentukan visi, kemudian kita harus menentukan misi. Misi ini harus menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Misi yang baik ini memiliki kriteria cukup luas untuk diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan, spesifik untuk mengkomunikasikan arah, fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan, serta bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Selanjutnya yaitu penentuan strategi. Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegritaskan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran kinerja. Nah, dengan adanya tujuan dan sasaran kinerja, tidak lain adalah untuk menjamin agar proses kinerja dapat berlangsung seperti yang diharapkan dan tercapainya prestasi kerja yang tinggi. Nah, yang menjadi tujuan kinerja adalah menyelesaikan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja organisasi. Nah, kesesuaian antara kinerja individual dengan kinerja organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Pada dasarnya, terdapat banyak tujuan dalam organisasi, karena tujuan tersebut dinyatakan dalam berbagai tingkatan, di mana tujuan pada jenjang di atasnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam tujuan pada tingkatan di bawahnya secara berjenjang. Tujuan di tingkat bawah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan jenjang di atasnya. Karena kekuatan dari tujuan adalah pada keselarasannya dengan maksud tertinggi organisasi. Yang perlu diketahui juga, setiap pekerja harus memahami tujuannya, bagaimana melakukan aktivitas membantu tujuan unit kerja, dan bagaimana aktivitas unit kerja memberi kontribusi pada sasaran strategis organisasi. Artinya, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang memang sudah ditentukan. Tidak hanya perusahaan, dalam suatu organisasi juga. Sehingga ketika perusahaan mempunyai tujuan tersebut harus dilaksanakan dengan menyesuaikan sasaran yang memang berada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kesepakatan kinerja. Nah, kesepakatan kinerja merupakan kesepakatan
yang dicapai antara individu dengan manajernya. Tentang sasaran dan akuntabilitas, biasanya kesepakatan kinerja dicapai pada rapat formal. Dalam proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua pihak menyiapkan pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap sasaran yang disetujuinya. Artinya kedua pihak di sini berarti sebuah individu ataupun manajer atau memang pimpinan dan bawahan dalam suatu perusahaan. Nah, kesepakatan kinerja biasanya itu berlaku untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang memang berada dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Biasanya kondisi kerjanya biasanya itu masa berlaku kesepakatan kinerja ada yang 1 tahun, namun ada juga yang 6 bulan setiap semester, yaitu tergantung pada organisasinya. Di sini juga ada kriteria penyusunan kesepakatan kinerja yang efektif harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu role recruitment. Role recruitment berupa uraian pokok-pokok hasil yang diharapkan atau key result area, yaitu target apa saja yang harus dicapai dalam bentuk output dan outcomes. Yang kedua ada objectives. Artinya adalah uraian sasaran dan bentuk standar kinerja. Yang ketiga ada performance measure and indicator, yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk menilai sasaran standar kinerja yang telah dicapai. Yang selanjutnya ada knowledge, skill, dan competence, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga mereka bisa diharapkan berkontribusi dengan kinerja yang baik. Nah, selanjutnya ada corporate core values, adalah kesepakatan kinerja mengacu kepada nilai-nilai inti yang diyakini organisasi atau organizational culture untuk mendapatkan kualitas kerjasama dan pengembangan pegawai atau upaya lainnya. Agar pegawai bekerja dengan baik juga harus dijelaskan secara khusus persyaratan kesehatan, keamanan, dan pengendalian anggaran dan pengurangan biaya. Serta selanjutnya ada a performance plan, yaitu sebuah rencana kerja yang secara spesifik menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kinerja. Nah, yang selanjutnya ada a personal development plan, yaitu sebuah rencana pengembangan kinerja pegawai yang secara spesifik menjelaskan kebutuhan individu dan dukungan manajer untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir ada proses details, adalah bagaimana dan kapan kinerja akan dinilai dan hasil revisi kesepakatan kinerja disimpulkan. Nah, diharapkan dalam sebuah kesepakatan kinerja ini bisa mempertimbangkan atau melihat pertimbangan yang memang menjadi kriteria penyusunan kesepakatan kinerja, sehingga ketika mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan tadi dapat berjalan segala aktivitas kinerja dengan efektif dan maksimal. Poin D, ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah bagian dari proses manajemen kinerja agar pegawai bekerja sesuai target. Perencanaan kinerja juga bertujuan untuk meyakinkan setiap pegawai berperilaku sesuai standar, mengembangkan keterampilan dan kecakapan pegawai. Tujuan lain perencanaan kinerja adalah agar para manajer menyiapkan dukungan dan bimbingan yang diperlukan pegawai. Aspek penting perencanaan kinerja adalah untuk mendapatkan kesepakatan kinerja meliputi apa saja aktivitas yang harus dikerjakan, standar kinerja, dan usaha peningkatan kinerja. Perencanaan kinerja diharapkan mampu menghasilkan prioritas-prioritas pekerjaan. Selanjutnya, standar kinerja. Standar kinerja adalah tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Nah, dalam definisi ini, standar kinerja adalah tolak ukur minimal. Artinya, jika prestasi kinerja karyawan di bawah standar kinerja minimal tersebut, maka kinerja tidak dapat diterima, buruk atau sangat buruk. Jika prestasi seorang pegawai berada tepat atau di atas ketentuan standar minimal kerjanya,
maka kinerjanya dapat diterima dengan predikat sedang, baik, atau sangat baik. Standar kinerja meliputi standar untuk semua indikator kerjanya. Misalnya, jika indikator kerja seorang pegawai meliputi kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, kedisiplinan, kejujuran, dan loyalitas, maka standar kinerja menentukan tolak ukur keempat indikator kinerja tersebut. Nilai keempat indikator tersebut paling tidak mencapai nilai minimal yang ditetapkan organisasi. Standar kinerja yang baik itu harus realistis, dapat diukur, mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. Standar kinerja harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Standar kinerja yang didefinisikan dengan jelas memastikan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan organisasi mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, standar kinerja memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai. Yang kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi karyawan, maka perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam sistem kompensasi. Yang ketiga, standar kinerja memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik kuantitas maupun kualitas. Yang terakhir, standar kinerja memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Agar dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja karyawan, maka standar kinerja harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ada hubungannya atau relevan dengan strategi organisasi, mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan, memperhatikan teknologi dan proses produksi sensitif atau dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, memberikan tantangan kepada karyawan, realistis atau dapat dicapai oleh karyawan, berhubungan dengan waktu pencapaian standar, dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur pencapaian standar, standar harus konsisten, standar harus adil, dan yang terakhir memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Standar kinerja yang efektif. Nah, standar kinerja yang efektif adalah standar yang dibuat berdasarkan pekerjaan yang tersedia di organisasi itu, dipahami, disetujui, spesifik, terukur, berorientasi pada waktu, tertulis, dan terbuka untuk menerima perubahan. Di dalam merumuskan standar kinerja itu, para karyawan atau dalam hal ini organisasi, karyawan dilibatkan dalam penyusunannya. Dengan demikian, karyawan akan lebih termotivasi untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh karena karyawan juga merasa punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan bersama itu. Standar kinerja setiap karyawan harus diberitahukan kepada karyawan sebagai pedoman melaksanakan tugasnya. Tanpa mengetahui standar kinerjanya, karyawan tidak mengetahui apa yang harus dicapainya dan tidak terarah dalam mencapai kinerjanya. Dalam menyelesaikan tugasnya, karyawan selalu berpedoman pada standar kinerjanya dan standar prosedur dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian kinerja karyawan dievaluasi oleh penilai secara periodik dan dibandingkan dengan standar kinerjanya. Dilanjutkan ke bagian 2, ada pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama antara karyawan dengan manajer. Karyawan dan manajer masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang akan dibahas dalam pelaksanaan kinerja yaitu lingkungan kerja, memahami kinerja, perilaku mendorong kinerja, model kinerja, kinerja organisasional, kinerja individu dan kelompok. Lingkungan kinerja. Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai
segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugas. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan akan meningkat seiring dengan aspek lingkungan kerja. Aspek lingkungan kerja yang berpengaruh besar adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang baik adalah salah satu faktor penunjang produktivitas karyawan yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan tingkat kinerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah kondisi di mana semua keadaan berbentuk fisik yang ada di dalam tempat kerja bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan hal ini, maka lingkungan kerja fisik bisa terlihat secara keseluruhan yang mengelilingi atau mempengaruhi individu di dalamnya. Contoh dari lingkungan kerja fisik adalah penerangan, warna dinding, sirkulasi udara, musik, kebersihan, dan keamanan. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik adalah keadaan yang berkaitan dengan hubungan kerja di dalam perusahaan tersebut. Bisa dari hubungan atasan dengan bawahan, bisa juga hubungan sesama rekan kerja, serta hubungan sesama bawahan. Di dalam lingkungan kerja non-fisik ada beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku karyawan seperti pola kerjasama, pola kepemimpinan, dan budaya organisasi. Kedua kondisi lingkungan kerja ini saling berhubungan dan saling seimbang. Dengan aspek lingkungan kerja yang seimbang, maka pekerjaan akan semakin tertunjang dengan kondusifnya lingkungan kerja sehingga capaian pekerjaan jadi lebih optimal. Memahami kinerja. Memahami kinerja bagi individu atau kelompok sangatlah penting agar tercipta kejelasan kinerja. Kejelasan kinerja antara perusahaan dan karyawan perlu dibangun agar menciptakan kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan, sehingga karyawan mampu memahami dan berkontribusi mendalam kepada bisnis perusahaan. Adanya dukungan perusahaan secara keseluruhan akan pentingnya komunikasi tentang kejelasan ekspektasi kinerja melalui budaya yang diinginkan. Rencana dan komunikasi pelaksanaan, tanggung jawab manajerial, imbalan dan pengakuan, dan cerita tentang prestasi yang mendefinisikan lingkungan kantor. Agar manajemen kinerja yang dilakukan oleh perusahaan bisa dilakukan secara maksimal, terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan. Dilansir dari laman resmi Workfront, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah: 1. Lebih sering melakukan evaluasi kerja. Jadi tidak hanya sekali atau 2 kali dalam setahun, tapi bisa beberapa kali dalam setahun. 2. Melakukan aktivitas OKR demi menyelaraskan standar pencapaian pribadi dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. 3. Mengembangkan sistem umpan balik pada karyawan secara mingguan agar proses monitoring bisa dilakukan secara efektif. 4. Manajer harus dijadikan sebagai pengajar atau pemberi latihan dan pengarahan. 5. Mengembangkan standar yang lebih efektif untuk digunakan sebagai indikator performa kerja. Materi selanjutnya yaitu perilaku yang mendorong kinerja. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam mendorong kinerjanya. Yang pertama, lingkungan kerja. Memastikan karyawan memiliki tempat kerja yang sehat adalah kunci dari produktivitas karyawan. Lingkungan kerja merupakan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, keamanan, dan mutu kehidupan kerja mereka. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. Yang kedua ada job description dan tanggung jawab. Seringkali produktivitas karyawan mengalami penurunan karena ia merasa jenuh dan bosan pada pekerjaannya. Manajer dapat meyakinkan karyawan tentang kontribusi yang telah mereka hasilkan untuk perusahaan, sehingga motivasi mereka kembali meningkat. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang transparan. Jika ditanya tentang kinerja yang menurun, rata-rata karyawan akan mengeluhkan sistem penilaian kinerja yang tidak transparan. Orang yang kerjanya kurang baik malah diberikan kenaikan gaji yang tinggi, sementara yang bekerja baik kenaikan gajinya sangat minim.
seolah ada like dan dislike di dalam penilaian kinerja. Jadi buatlah sistem penilaian kinerja yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, penuhi hak karyawan. Hak-hak karyawan yang dimaksud meliputi gaji dan kenaikannya tiap tahun, seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, komunikasi, dan lain-lain, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. Yang kelima, menjalin keakraban. Ada kalanya seorang karyawan bertahan di suatu perusahaan, bukan karena gaji tinggi ataupun butuh pekerjaan, namun karena sudah terjalin ikatan keakraban di antara rekan-rekan sekantor, iklim dan suasana kerja yang sudah cocok dan membuat karyawan enggan mencari kerjaan baru. Model manajemen kinerja adalah proses tentang dijalankan dan diungkapkannya manajemen kinerja dengan cara yang berbeda-beda, dari yang sangat sederhana dan mendasar sampai pada proses yang mendalam. Berikut ini ada beberapa model manajemen kinerja. Yang pertama yaitu model Deming. Manajemen kinerja model Deming dimulai dari menyusun rencana atau plan, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Hasil monitoring dan review bisa saja terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kemajuan telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan, dan yang kedua, terjadi deviasi antara rencana dengan kemajuan yang dicapai. Yang kedua yaitu ada model Torrington dan Holt. Torrington dan Holt menggambarkan proses manajemen kinerja dengan merumuskan terlebih dahulu apa yang menjadi harapan yang diinginkan, kemudian menentukan dukungan apa yang harus diberikan untuk mencapai tujuan itu. Setelah dilakukan peninjauan atau mereview kembali dan penilaian terhadap kinerja, kemudian melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja. Yang ketiga ada model Costello. Model Costello juga dalam bentuk siklus, diawali dengan melakukan persiapan perencanaan atau pre-planning. Dari pre-planning itu baru dibuat rencana kinerja dan pengembangannya. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja karyawan, dilakukan coaching kepada karyawan. Setelah itu dilakukan pengukuran kemajuan kinerja karyawan. Selama proses berlangsung juga dilakukan peninjauan kembali terhadap kemajuan pekerjaan. Dan apabila diperlukan dapat dilakukan penyesuaian rencana. Yang keempat ada model Armstrong dan Baron. Armstrong dan Baron mengemukakan siklus manajemen kinerja sebagai sekuen atau urutan. Prosesnya merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan yang bermuara pada pencapaian hasil kinerja yang diharapkan. Proses manajemen kinerja dilihat sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada misi organisasi dan tujuan strategis, merupakan titik awal proses manajemen kinerja. Misi dan tujuan strategis dijadikan acuan bagi tingkatan manajemen di bawahnya. Yang kedua, ada rencana dan tujuan bisnis dan departemen, merupakan penjabaran dari misi organisasi dan tujuan strategis. Pada kasus tertentu, rencana dan tujuan bisnis ditetapkan terlebih dahulu, kemudian dijabarkan dan dibebankan pada departemen yang mendukungnya. Yang ketiga, ada kesepakatan kinerja dan pengembangan, merupakan kesepakatan yang dicapai antara individu dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya. Biasanya dicapai pada rapat formal. Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua belah pihak menyiapkan pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap sasaran yang disetujui. Kontrak kinerja merupakan dasar untuk mempertimbangkan rencana yang harus dibuat untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat ada rencana kinerja dan pengembangan, merupakan eksplorasi bersama tentang apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan keterampilan dan kompetensinya, dan bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Yang kelima ada tindakan kerja dan pengembangan. Di sini manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Yang keenam ada monitoring dan umpan balik berkelanjutan. Konsep terpenting dan sering berulang adalah
proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Dalam hal ini dibutuhkan sikap keterbukaan, kejujuran, bersifat positif, dan terjadinya komunikasi dua arah antara supervisor dan pekerja sepanjang tahun. Yang ketujuh, ada review formal dan umpan balik. Dalam melakukan review, pimpinan memberi kesempatan kepada bawahan untuk memberi komentar tentang kepemimpinannya. Yang kedelapan, ada penilaian kinerja menyeluruh. Penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau prestasi kerja. Tingkatan penilaian dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan pekerjaan yang dilakukan. Kinerja organisasional. Menurut Surjadi, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi. Yang berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan, dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, ada teknologi. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Yang kedua, ada kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Yang ketiga, ada kualitas lingkungan fisik. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Yang keempat, ada budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, ada kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Yang keenam, ada pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya. F. Kinerja individu dan kelompok. A. Kinerja individu. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu seperti upaya kerja atau work effort dan dukungan organisasi yang lainnya. Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil atribut individu yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. 2. Upaya kerja atau work effort yang membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu. C. Dukungan organisasi yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Adapun faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang. Penulis sependapat dengan pandangan teori konvergensi dari William Strand bahwa faktor-faktor penentu prestasi kerja individu adalah dan faktor lingkungan kerja organisasinya. 1. Faktor individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integrasi yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Poin 2, faktor lingkungan organisasi. Faktor lingkungan organisasi kerja
sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menentang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Karakter individu dengan kinerja tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dari David McClelland tentang pencapaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa individu-individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi untuk mencapai kinerja dapat dibedakan dengan yang lainnya dalam 4 ciri, yaitu yang pertama, individu yang senang bekerja dan mencapai tantangan moderat. 2. Individu yang memperoleh sedikit kepuasan jika pekerjaannya sangat mudah dan jika terlalu sulit cenderung kecewa. Individu yang sangat memperoleh umpan balik yang konkret mengenai keberhasilan pekerjaannya. Individu yang cenderung tidak menyenangi tugas tersebut jika tidak mencapai prestasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk poin kedua adalah kinerja kelompok. Kinerja kelompok adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada sekelompok orang atau kerja tim dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi di sini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka, melainkan juga pada proses mengolah sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya. Kondisi internal organisasi juga berpengaruh terhadap lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kinerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau keberhasilan individu maupun kelompok individu. Menurut Keban 2004 183, pencapaian hasil kinerja dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang pertama, kinerja individu yang menggambarkan sampai seberapa jauh telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi. Nomor 2, kinerja kelompok yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah diciptakan oleh kelompok atau instansi. Poin ketiga, kinerja organisasi yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi serta misi institusi. Kinerja program yaitu berkenan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Klasifikasi kinerja yang disampaikan di atas membahas suatu implikasi bahwa konsep tentang kinerja seharusnya diartikan secara luas, baik dalam tataran organisasi, dalam proses, dan dalam tingkatan individu, di mana ketiganya sama-sama penting dan saling terkait dalam menentukan tujuan organisasi.